Bandonya dicopot IHSG mantul, apa hubungannya? Oke, kita langsung aja lihat IHSG hari ini. Tadi opening market pagi hari dibuka dengan gap up, habis itu sore hari turun, dan ini IHSG udah mulai kelihatan pola konsolidasinya. Dia konsolidasi antara range 7.100. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Hai. How are you everyone? Mailing, Leriko, Liong PC, udah pada siap liburan belum nih? Aku udah siap liburan dan jerawatan. Mox Shrek, long time no see. Aduh, oke, segar. Selamat malam Susan cucu, belum liburan? Belum dong, kan nungguin market tutup dulu gitu. Oke, aku langsung aja mulai. Bentar lagi deh ya. Nico Thompson malam ini cantik sekali, mungkin karena jerawatku. Naughty Juno, kemana aja kalian? Suan Diaman, Yantikom, selamat malam. Kemana aja kalian ya, liburan kemana aja guys? Oke. Live IG lagi kapan? Nanti pas liburan aku live IG lagi. Pasti aku live IG terus, tapi nggak melulu bahas saham lah ya. Jadi aku tuh sebenarnya banyak yang di kepala aku pengen share tentang perjalanan hidup aku, tentang life, tentang entrepreneurship, leadership, finance, banyak hal. Jadi ini kesempatan aku nanti waktu liburan nanti bisa banyak sharing ke teman-teman semuanya, bisa bikin story juga ya, story di Instagram yang pastinya lebih personal juga. Hopefully teman-teman juga suka gitu. Bandonya dicopot IHSG mantul, apa hubungannya? Oke, kita langsung aja lihat IHSG hari ini. Tadi opening market pagi hari dibuka dengan gap up, habis itu sore hari turun, dan ini IHSG udah mulai kelihatan pola konsolidasinya. Dia konsolidasi antara range 7.150 sampai dengan 7.300, bakalan kayak gini terus nih. Jadi level 7150 ini jadi batas buat IHSG yang cukup krusial. Kalau turun di bawah 7150 bisa dia lanjut turun sampai ke level 7040 gitu. Tapi selama masih di batas ini berarti masih oke-oke aja gitu ya. Nah, terus kira-kira gimana dong? Kira-kira bakalan breakdown atau bakalan breakout nih? Kita realistis aja sih guys, bahwa IHSG ini udah naik lumayan tinggi gitu. Jadi kita lihat chartnya ya. Kita lihat chart IHSG ini secara monthly chartnya ini udah kayak hampir vertikal gitu, 1, 2, 3 candle hampir vertikal. Nah, kalau Mei naik lagi, ini bener-bener kayak vertikal banget, chartnya naik tinggi banget gitu. Padahal kita perlu ada konsolidasi juga. Dengan adanya konsolidasi ini malah patternnya IHSG justru akan jadi lebih baik gitu. Bentar ya, hausan today. Selamat malam semuanya. Bapak baru 75 habis lebaran cuan 20 juta. Wah. Oke, ada yang tahu ini bunyi apa? Pastinya ini minyak kayu putih. Enak banget ya. Baunya enak banget.
Aku lanjut guys. Hari ini yang bikin IHSG naik pastinya dari saham-saham big caps ya. Dan dua yang paling menarik adalah Bank Mandiri dan juga Astra International. Bentar ya. Waduh, gimana nih? Aku terlempar keluar dari membershipku sendiri. Aku login dulu. Lempar keluar. Bentar ya, aku login dulu. Gimana kayak ini? Oke, 77259. Oke. Baiklah, saya setuju. Disclaimer, saya setuju. Mari kita lihat stock picknya. Oke, kita lihat. Tadi kita mau lihat saham Bank Mandiri, BMRI ya, BMRI. Nah, BMRI ini di M-Trade ada jangka menengah dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya udah kejual tadi guys, karena udah mau libur panjang, jadi kita siap-siap profit taking dulu. Jangka menengahnya cuan 13-14%, jangka pendeknya udah untung 131% sejak Maret kemarin. Yuk kita sekarang lihat teknikalnya Bank Mandiri gimana ya. Dan hari ini aku mau ngebahas juga untuk Astra International ya. Oke, BMRI. Mari kita lihat BMRI. BMRI hari ini gila-gilaan sih, naiknya keren banget. Gap up banyak ya. Jadi teman-teman siapa yang di sini punya BMRI, yang cuan dari BMRI, boleh jawab nih, saya gitu, atau saya cuan dari BMRI ya. Oke, terus hari ini BCA justru merah, terus BMRI stagnan. Terus BBNI-nya gimana? BBNI-nya hari ini juga malah merah sesuai dengan proyeksi atau perkiraan kita. Jadi patternnya kayak gini, normal correction. Nah, teman-teman yang udah punya di BMRI, hold aja, hold kenceng. Aku sih nggak pernah jual kalau saham-saham kayak gini. Jujur aku punya lebih banyak di BCA dan juga di BRI. Sedangkan kalau di BMRI dan BBNI itu aku punya kayak just kecil aja, pokoknya sekedar punya gitu. Dan aku nggak jual-jual, apalagi BMRI dan BNI itu aku cuma punya dikit gitu. Kayaknya sayang kalau dijual sekarang, nanti kita nggak bisa dapat lagi di harga bawah. Justru kalau misalkan nanti dia dibanding turun, seandainya BMRI dibanding turun sampai ke level 8.400 atau seandainya balik 8.000-an lagi, waduh itu kesempatan bagus ya. Jadi hold aja. Oke, terus aku mau bahas yang menarik tuh saham Astra International gitu. Jadi tadi siang aku ada briefing siang di M-Trade biasanya oleh tim coach kita. Tapi kebetulan tadi siang tuh aku briefing siang kebetulan karena ada yang aku pengen bagiin gitu terkait dengan investasi jangka panjang. Jadi kalau kita mulai flashback, saham-saham yang kita rekomend dari bulan Maret 2020 kemarin itu udah pada cuan di atas 100%. Kayak salah satunya sih juga Astra International gitu. Nah, terus kan sekarang pertanyaannya buat teman-teman yang di portofolio investasi jangka panjangnya belum ada isinya nih, itu pilih saham apa gitu. Jadi tadi kita kasih tahu beberapa saham dan pastinya ada mindsetnya juga. Aku nggak tahu tuh udah di up ke YouTube belum ya. Oke, nanti aku akan up URL-nya untuk YouTube dari rekaman debriefing siang tadi. Harusnya sih untuk VIP atau premium user aja buat M-Trade, tapi buat teman-teman semua yang penasaran pengen tahu debriefing itu gimana, biasanya sih oleh coach sih. Terus pengen tahu analisisnya M-Trade itu gimana, kita spill dikit nih ya di YouTube hari ini, oke? Oke, terus kemudian
aku akan review untuk saham Astra International. Sorry ya, aku bahas dulu yang saham-saham ini. Nah, ini tadi siang aku ada cerita kenapa waktu itu kita beli Astra International. Salah satunya adalah karena teknikalnya di Februari, kita flashback di Februari itu ada apa namanya, ada naik volume tinggi gitu, ada volume tinggi naik gitu. Terus dan juga ini ada pattern inverse head and shoulders, dan waktu itu juga volumenya benar-benar diskon banget, di bawah standar deviasi -2 gitu. Jadi saat ini saham-saham apa aja sih yang valuasinya lagi masih murah di bawah standar deviasi -2? Ntar kita akan kasih lihat juga ya di YouTube ya, ntar URL-nya aku akan share di story aku, jadi kepoin terus story aku gitu. Himawan BBS ini apa ya tadi ya? Guys, ingat tidak ada metode apapun yang bisa jual saham di pucuk. Jadi saat udah cuan disyukuri aja ya. Bener banget sih. Jadi ketika kita punya mindset kayak Himawan gini, mindset yang apa ya? Aku tuh pokoknya bersyukurlah, udah dapat cuan segini bersyukur gitu. Pastinya kalau kita profitnya lebih optimal lagi lebih bagus. Tapi kita benar-benar nggak ada yang bisa dapat di bottom banget dan cuan di atas. Kadang-kadang kita bisa dapat yang kayak gini nih. Aku kasih lihat untuk ESA ya, Surya Esa Perkasa. ESA tuh Surya Esa Perkasa tuh M-Trade dapatnya di sini. Di sini nih. Di 27 Januari sekitaran ini ya. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh level bottom. Dan kemudian M-Trade masih punya sampai sekarang yang which is belum dijual untuk jangka menengahnya belum dijual. Kita lihat untuk saham ESA masih cuan 168 sampai 181% untuk ESA-nya gitu. Nah, kenapa nggak dijual di sini nih pas di puncaknya gitu? Karena kita kasih kesempatan saham ini buat naik lagi, karena di atas puncak ada puncak lagi gitu. Jadi kalau teman-teman bilang aku mau jual di puncak, aku mau jual di atas yang mana? Puncak yang mana? Puncaknya swing trader dan puncaknya trend follower juga beda gitu. Terus Surya Hendy, aku udah TP ya gitu ya. Udah nggak apa-apa lah, yang penting cuan. Velopex BMRI saya udah take profit cuan 52% karena sudah di resisten all time high, tapi masih sisakan 50% untuk long term. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kalau aku masih strong hold perbankan gede itu aku masih suka banget, aku masih strong hold. Malam hari ini kayaknya pada liburan ya. Hari ini aku tadi lihat berita di tol Cipali macet banget. Siapa di sini yang lagi di perjalanan? Katanya jalan cuma sampai 5 sampai 10 km per jam doang gitu. Oke. Iya, jadi kayaknya malam hari ini yang nonton agak sepi karena banyak yang jalan-jalan ya. Good for you. Oke. Ini Antonius Leo, tadi aku lihat ada nonton juga Instagram live kok Instagram live sih, Zoom aku siang hari tadi di day briefing. Unilever gimana, sepertinya ada balik arah. Nah itu termasuk salah satu saham yang aku bahas juga tuh di day briefing siang tadi tuh. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya, ini untuk Unilever, ini patternnya juga cakep banget nih. Ini kayak Astra, waktu itu ada pattern reversal inverse head and shoulders, kalau ini pattern double bottom gitu. Jadi buat teman-teman yang mau long term investing, kalau punya duit boleh sih masuk ke sini gitu ya, boleh masuk ke sini, tapi ya jangan all in semuanya. Terus ya apa ini, DK Krueger 22, jangan pernah mencintai saham. Iya dong, karena saham nggak bisa mencintai kamu balik. Tumben bukunya nggak dipajang, ya juga ya, lupa aku balikin kemarin buat foto. Oke. Terus kita mau bahas untuk saham yang lainnya.
yang juga menarik ya, aku mau bahas saham-saham dari sektor batubara. Lagi-lagi batubara, kok masih batubara sih? Teknikalnya masih menarik. Sedangkan kalau saham-saham consumer good itu menarik juga, cuman aku lebih prefer untuk long term investing. Jadi mulai nyicil masuk dikit-dikit karena di perbankan gedenya udah agak-agak kemahalan gitu. Masih bisa naik tapi agak kemahalan. Oke, sekarang kita lihat Adaro. Adaro ini patternnya cakep banget gitu. Cakep banget. Kalau teman-teman lihat dari pattern gedenya, tarik begini, ini ada pattern 1 2 ya, ini pattern apa guys? Ini pattern apa? Rehan ST bener, terus Ripkania bener, 3 orang ya, Deo Mahesa bener, Anita Herawe bener, 4, Novia Apus Pitasari bener, 5 orang. Kamu dapat MT 7 hari, langsung aja DM aku dengan kode MT7, nama email dan WhatsApp. Nah ini patternnya pattern cakep banget. Aku kemarin sempat agak-agak pesimis sebenarnya ngelihat Adaro ini. Kenapa? Karena sebenarnya aku ngelihat wah ini kayaknya bisa breakdown dari MA20 nih. Kenapa? Karena ya naiknya udah lumayan tinggi, udah agak ketinggian, bisa breakdown gitu. Tapi ternyata dia mantul lagi pas banget di MA20 nya, which is cakep banget. Dan iya, ini kalau ditanya targetnya berapa? Kalau breakout dari 3370 bakalan menuju ke 4000. Nah, Mtrade punya di harga berapa nih? Mtrade udah punya. Kemarin kita udah beli. Mtrade kemarin udah beli duluan, dan juga jangka menengahnya kita masih nge-hold cuan 14 sampai 18%. Waktu itu udah sempat jualan jangka pendek dan jangka menengah, cuannya lumayan 5 sampai 9% dan juga 22 sampai 25%. Oke ya, jadi ini Adaro. Kalau kondisi sekarang ini masih nge-hold, jadi sekitar 4-5%. Jangka pendek, jangka menengahnya ini 14-18%. Kayaknya teman-teman kalau nggak mau telat sih ya join Mtrade, lumayan membantumu lah untuk trading signal ya. Jadi memang kita juga kadang-kadang bisa cut loss juga, tapi kalau dilihat secara statistiknya kapan-kapan ya kita seminar tentang money management ya, aku akan kasih lihat untuk average winning loss ratio kita gitu, cara ngitungnya gimana. Jadi so far ya masih untung, masih lebih banyak yang untung daripada yang rugi atau yang loss. Cuman masalahnya nih ya teman-teman, pas beli saham itu kan nggak semua saham diikutin. Jadi kadang-kadang yang pas dibeli itu pas rugi, yang pas nggak dibeli itu pas pas Mtrade untung gitu. Mau join Mtrade nih caranya gimana? Sebenarnya ada yang gratis tapi nggak ada trading signalnya gitu. Jadi teman-teman kalau mau VIP dapat trading signal bisa tanya jawab sepuasmu, dijawab terus, dan kemudian teman-teman bisa juga dapat analisis report research ya, pastinya untuk saham-saham yang lagi potensial dong, bukan sekedar report research aja. Langsung aja ke mtrade.id ya teman-teman di situ, dan klik tombol WhatsApp-nya pakai kode promo Ramadan. Oke. Aku akan masih bahas untuk saham batubara karena masih potensial sebelum aku jawabin pertanyaan kamu gitu. Terus abis itu aku mau bahas saham PTBA. Nah, PTBA ini menarik juga nih, sama kayak siapa namanya? Adaro ya, jadi menarik banget. Jadi ini lebih cakep lagi, teknikalnya lebih cakep lagi. Dia tuh ngebentuk pattern cup with handle tuh udah dari beberapa waktu kemarin, dan kalau kita lihat target dari patternnya dia bisa sampai ke level 4050, sekitar level 4000-an lah, sekitar level 4000 gitu, 4000 sampai 4050. Dan yang menarik nih ya, kalau kalian yang ngerti teknikal, ini pas naik
Terus kemudian turunnya ini ketahan, benar-benar ketahan supportnya bekas dari high yang ada pada tanggal 7 Maret kemarin. Jadi gunung ini, puncak gunung ini disebut dengan high, dan dia jadi satu support atau level harga yang bakal menahan dia turun. Nah ternyata benar nih, akurat banget kena di sini, terus kemudian mantul lagi, plus dia ketahan MA20-nya. Wah, kok bisa rapi gitu sih teknikalnya? Siapa yang bikin chart ini? Yang bikin chart ini ya market, the whole market. Jadi psikologi market gimana? Lihat, oh ini turun sampai area ini kayaknya udah murah deh. Jadi orang-orang anggap udah murah dan mereka buyback gitu. Jadi makanya terus mantul ya. Nah terus sekarang kita perhatiin yang menarik lagi, hari ini tuh pas naik PTBA volume transaksinya udah makin gede daripada volume transaksi kemarin. Oke, aku hapus dulu garis birunya biar kalian makin kelihatan. Nah ini menarik kan? Terus kemudian teman-teman kita mau lihat dari Mtrade. Mtrade udah punya PTBA dari 5 April dan juga jangka pendeknya tadi baru beli, kalau Adaro udah beli kemarin. Terus ya ya, jadi teman-teman yang nggak mau telat sih ya join Mtrade aja. Oke, terus kemudian abis PTBA aku mau kasih lihat juga untuk ITMG dan United Tractors. ITMG Harum dan Antam gimana? Sebentar ya. Oke, ITMG kita nggak punya karena udah punya banyak saham komoditi lainnya. ITMG terus United Tractors ini juga masih oke, masih bagus ya. Let me check. Ya, Mtrade masih punya untuk jangka menengahnya. Hari ini naik lumayan signifikan. Tinggal ngehold aja untuk saham-saham pertambangan batubara. Terus kemudian komoditas lain kita akan lihat dari sektor oil and gas. Ini ada Pegas. Hari ini mantul. Kayak bakal ada reversal. Buat teman-teman yang telat masuk di sektor batubara, mungkin lebih ke Pegas kali ya, karena dia baru mulai jalan gitu ya. Jadi gini, batubara itu kalau aku perhatiin ya teman-teman, aku kasih lihat petanya ya. Batubara tuh dia udah sampai sini. Ini tadinya batubara gambarnya juga kayak gini. Udah sampai sini, bahkan udah breakout, udah begini lagi, udah naik lagi. Posisinya begini. Tapi kalau Pegas ini masih di bawah gitu. Jadi masih ada potensi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli sih untuk nge-hold sih masih ada peluang gitu. Oke. Nah, untuk Mtrade sendiri ini tadi juga udah masuk Pegas gitu. Oke. Jadi kita masih nge-hold aja. Oke, terus kemudian bentar, aku haus. Aduh, hari ini dehidrasi terus, nggak tahu kenapa. Tadi kelupaan bahas Indi. Ini juga udah setengah jalan naik sih, jadi mungkin lebih ke Pegas aja lah buat teman-teman yang belum punya. Mtrade juga tadi udah masuk sih di Pegasnya gitu. Kita akan watch untuk saham Medco. Ya, ini juga belum telat. Jadi Pegas dan juga Medco-nya masih belum telat guys, masih di bawah gitu. Upside-nya juga lumayan, sekitaran 10-24% dalam rentang waktu kemungkinan 1-3 bulan. Hopefully bisa lebih cepat. Kemudian tadi Mtrade ada beli juga untuk saham ASES atau S Hardware, buyback karena keluar hijau ini untuk swing trading. Sedangkan kalau aku personally sih buat investing aku masih nge-hold aja. Oke, sekarang aku mulai
bahas untuk saham-saham yang lain. Gosco, CPO, beberapa CPO kita watch, MNC kita watch, Friend kita watch juga untuk habis lebaran nanti. Udah nggak usah dipikir lah, masih jauh banget saham apa yang bisa dibeli. Intinya kita hari ini cenderung lebih nge-review aja ya untuk udah gak bisa dibayar lagi, see you next month. Oke. Guys, aku ngantuk. Udahan dulu ya. Aku mau packing buat besok. Kita ketemu lagi. Ini kan liburan market, tapi aku usahain tetap bisa live. Nanti tunggu aja pengumuman aku gitu ya. Aku mau packing dulu, besok mau jalan-jalan. Oke. Ini aku jawab dulu deh beberapa pertanyaan dikit. Michael.infinity77, IHSG udah ketinggian tapi Big Bang kok masih ngegas gila-gilaan seperti ini pertanyaan bagus lah, aku jawab deh. Seperti BNI, terus kemudian BMRI, BRI. Katanya kan kalau mau koreksi bank bakalan turun, tapi malah naik terus. Kenapa? Ya itu jawabannya karena institusi atau investor besar itu ngelihat bahwa ekonomi udah mulai membaik, dan kalau ekonomi udah mulai membaik, tingkat permintaan untuk kredit pasti juga akan meningkat gitu. Jadi pasti kepala naga perbankan ini akan kena dampaknya. Kalau koreksi pun koreksinya sifatnya sementara aja dan masih akan terus naik lagi. Jadi teman-teman watch aja untuk sektor perbankan ini, hold aja, hold aja untuk sektor perbankan gitu. Nah untuk sektor-sektor lainnya yang belum gerak, kayak yang aku sering ngomong properti, terus kemudian komoditi yang lain, consumer good, nah itu boleh tuh masuk di situ buat teman-teman yang mau long term investing juga. Jadi oh ya, ini aku baru sadar tadi udah di post di story aku. Selamat buat pemenang yang ada di story yang dapat Mtrade 1 bulan. Aku tadi bikin quiz di story, makanya sering-sering rajin-rajin pantengin story aku, karena kalau pas lagi liburan aku bisa ada banyak waktu untuk nge-story ya. Jadi bukan cuma di feed IG aku tapi di story, dan kadang-kadang ada kuisnya loh ya. Terus buat yang penasaran saham-saham apa sih yang bisa diinvestasiin bakalan jadi Astra, the next BMRI dan kawan-kawan, nonton YouTube aku, URL-nya ada di story juga. Oke, thank you semuanya. Yang belum kejawab pertanyaannya boleh tulis di DM aku, semoga bisa aku jawab di story. Dadah, selamat malam, salam profit, happy holiday semuanya. Miss Ellen bakal menemani liburan kita nggak nih? So pasti dong. Dan liburan aku juga akan share ke kalian semuanya. Liburan online kemana? Nggak kemana-mana sih, nggak ke jauh-jauh sih, lokal aja, ke Bali lagi ke Bali. Dadah, enjoy ya, bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.